Nah, baru setelah itu Kiai Haji Idris Romli melanjutkan wa kana lahu waladun. Nah, beliau melompat. Nah, jadi pola-pola seperti ini itu sama seperti yang dilakukan oleh tuannya. Muhibinnya sama saja. Jadi enaknya di global saja, sama saja. Terbiasa menipu, ya, terbiasa membius, ya, orang, ya, membohongi orang, membodohi orang, terbiasa seperti itu. Mana kejujurannya? Kalau baca kitab ya yang penting-penting itu jangan dilewati. Kalau nggak penting nggak masalah. Ini sangat penting. Ini mengacaukan semua sejarah yang ada. Tahun 729 Hijriyah wafatnya Imam Ali Kholiq Kisam. Padahal kalau saya telusuri lebih lanjut lagi, nama Ali Kholiq Kisam itu yang nggak ada. Sebenarnya itu Ali Al-Qolai yang ada di Mirbat itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku yang berbahagia, semoga kita dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin ya Rabbal 'Alamin. Tetap semangat terus, dan langsung saja kita simak videonya. Menyampaikan data yang terkait dengan data yang disampaikan oleh Kiai Haji Idris Romli beberapa waktu yang lalu, yang masih kami biarkan berlalu agar materinya bisa teruji secara umum, disaksikan, dilihat, disimak oleh banyak orang. Lalu pada malam hari ini kami harus hentikan bahwa apa yang difahami oleh beliau Kiai Haji Idris Romli itu adalah sebuah monopoli informasi secara sepihak seperti polanya Ba'alawi, di mana beliau Kiai Haji Idris Romli mencatut nama-nama tokoh terkenal, ulama-ulama alim allamah masa lalu sampai masa sekarang. Terus ketika beliau membaca kitab Tabaqatul Khawas yang khusus membahas tentang keturunan dari Abu Hasan Ali bin Ba'alawi, beliau tidak membaca secara utuh. Secara utuhnya panjenengan bisa melihat langsung di channel beliau. Sudah kami sertakan di manuskrip bawah video ini nanti. Jenengan bisa menyimaknya, dan untuk lebih jelasnya ya, supaya kita bisa bersama untuk membahasnya di mana titik kebohongan ya, atau mungkin kecurangan lah ya, beliau dalam membaca isi kitab Tabaqatul Khawas tersebut. Monggo di-setelkan nih, admin. Sebentar kita setel bersama isi dari bahasan kitab Tabaqatul Khawas yang setelah kitab itu disampaikan, beliau lalu menghakimi Kiai Haji Maduddin Utsman, termasuk saya ini orang dungu, orang yang tidak punya akhlak dan adab. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Saudara-saudara kaum muslimin dimanapun Anda berada, pada edisi kali ini kita akan membicarakan sedikit tentang nasab, sadah atau para habaib Ba'alawi di dunia Islam. Yang ingin saya sampaikan bahwa sebenarnya nasab para sayyid atau para habib Ba'alawi kepada Rasulullah SAW menurut para ulama yang mu'tabar, para sejarawan, para ahli hadis,
para ulama Syafi'iyah, di mana memang Ba'alwi memang rata-rata bermazhab Syafi'i, itu nasabnya sahih kepada baginda Rasulullah SAW. Dan ternyata nasab Wali Songo itu juga satu jalur dengan nasab Ba'alwi, sama-sama dari jalur Sayyid Ubaidillah bin Ahmad bin Aisyah. Nah, salah satu dasar ya bahwa nasab Sadah Ba'alwi ini sahih, ini ada kitab ya. Kalau kita ini NU atau Aswaja atau Ahlus Sunnah wal Jamaah itu percaya kepada para ulama yang mu'tabar, para ulama yang thiqah. Kita percaya walaupun apa yang mereka sampaikan tidak menyertakan bukti atau dalil, karena ini memang kaidah yang ditetapkan oleh para ulama. Nah, ini ada kitab berjudul Tabaqatul Khawas Ahli Sidqi wal Ikhlas. Ini karangan Imam Az-Zabidi. Imam Az-Zabidi beliau adalah Al-Imam Al-Hafidh. Al-Hafidh ini gelar kesarjanaan tertinggi di dalam bidang ilmu hadis. Al-Muhaddis, Al-Mutqin, artinya yang sempurna ya ilmunya di dalam bidang hadis. Zainuddin Ahmad bin Abdul Latif Asy-Syarji Az-Zabidi. Beliau wafat tahun 812 Hijriah. Maaf, beliau lahir tahun 812 Hijriah, wafat tahun 893 Hijriah. Nah, beliau ini di dalam kitab Tabaqatul Khawas, di mana kitab ini khusus membicarakan para aulia ya, membicarakan para wali Allah yang ada di negeri Yaman, para sufi ya. Ini diantaranya disampaikan di sini dalam kitab Tabaqatul Khawas halaman 344, biografi Syekh Ali bin Aba Alwi Khalaq Hasan. Ini beliau sampaikan. Dan ini jalurnya para sadah di Indonesia, Ba'alwi, melalui beliau Syekh Ali bin Aba Alwi. Lalu beliau jelaskan di sini, Abul Hasan Ali bin Aba Alwi Al-Hadrami, kana syaikhan kabiran, mubarakan, abidan, mujtahidan. Beliau ini seorang syekh ya, seorang tuan guru yang besar, diberkahi, ahli ibadah dan mujtahid. Katsirul ibadah, beliau ini banyak ibadahnya. La yakadu yafturu 'anis shalah. Beliau ini hampir tidak pernah berhenti, tidak pernah kendor ya. Selalu semangat untuk salat. Wa kana idza tashahhada yukarriru sholata 'ala nabi sallallahu alaihi wasallam katsiran. Beliau ini kalau baca tahiyat, sholawatnya kepada Nabi SAW diulang berkali-kali. Diulang. Artinya apa? Berdasarkan informasi ini, berarti mengulang bacaan sholawat di dalam tahiyat itu gak apa-apa. Bukan sholawatnya, tapi biasanya tasawuf itu kan ada. Assalamualaikum ayyuhan nabi wa rahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum ayyuhan nabi wa rahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum ayyuhan nabi wa rahmatullahi wabarakatuh. Kita teruskan kembali sampai ada beberapa kalimat yang dihilangkan. Itu gak apa-apa. Tidak dibaca oleh beliau. Karena ada ulama yang muktabar ya, orang alim, fakih, mazhab Syafi'i, membaca sholawat dalam sholat berulang-ulang. Kan ini yang dimaksud sunnah di dalam Ahlus Sunnah wal Jamaah yang disebutkan oleh Hasyim Asy'ari dalam risalah Ahli Sunnah wal Jamaah. Hatta su'ila an dzalik, beliau ditanya kenapa sholawatnya diulang-ulang, faqal, beliau menjawab, la azalu ukarriru dzalik hatta yurda alayya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saya selalu mengulang-ulang bacaan sholawat sampai Nabi sallallahu alaihi wasallam membalas sholawat itu pada saya. Berarti beliau ini memang punya makam khusus memang di dalam ini. Artinya kalau bersolawat agak lama mendengar
balasan dari Nabi SAW. Nah, kemudian di bawah ini ya dijelaskan ya tentang putranya, wa kana lahu waladun ismuhu Muhammad kana faqihan aliman shalihan. Lah disinilah beliau tidak jujur. Tidak jujur membaca untuk menyampaikan kepada pemirsa dan pendengarnya. Di mana ada beberapa kalimat yang dihilangkan, padahal ini sifatnya penting, urgent. Langsung beliau meloncat ke wa kana lahu waladun ismuhu Muhammad shahib mirbad. Padahal sebelum itu ada wa kanat wafatuhu li bid'ain wa isyrina wa sab'ini atin. Ini poin penting, kunci, pin, password. Ya. Wa kanat wafatuhu, dan wafatnya Ali Kholik Kisam bin Alwi bin Muhammad bin Alwi bin Ubaidillah bin Ahmad bin Isa itu adalah di bid'ain wa isyrina. Bid'un itu 3-9. Pilih aja. Ya paling maksimal lah 9. Berarti wa isyrina dan 20, 29, wa sab'imatin dan 700. 729 Hijriah. Ini yang beliau nggak baca. Atau mungkin ya pura-pura nggak tahu atau nggak jujur atau bagaimana. Wafatnya Imam Ali Kholik Kisam di dalam kitab Tobaqatil Khawas ini tahun 729 Hijriah. Ini akan menghancurkan semua bangunan sejarah yang kokoh dibangun oleh para nasabah sekaligus mu'arrikhin, ahli sejarah dari internal Ba'alawi dan bahkan di luar Ba'alawi yang mendukung sejarawan dan pakar nasab Ba'alawi. Karena apa? Wafatnya ya Imam Al-Faqihil Muqaddam itu kan cicit dari Imam Ali Kholik Kisam. Itu saja tahun 653. Berarti kalau melihat data yang ada di kitab Tobaqatul Khawas ini, kemungkinan besar Imam Ahmad Al-Muhajir itu hijrahnya tahun 540 Hijriah. Bukan 317 perjalanan sampai di Hadramaut 519 Hijriah. Bukan. Seperti sejarah-sejarah yang ditulis semua dalam semua kitab nasab dan sejarah versi Ba'alawi. Didukung setelah abad 9 itu oleh para pengarang kitab sejarah dan nasab. Tobaqot ya, regenerasi dari para tokoh-tokoh, baik tokoh fikih ataupun tokoh tasawuf, lalu dipindah lagi informasi ini secara terus-menerus menjadi salah kaprah. Inilah yang namanya sejarah yang diputarbalikkan faktanya, dirubah dan akan terlihat mensejarah seakan-akan benar adanya. Sama seperti apa yang disampaikan oleh Kiai Haji Idrus Romli ini. Seakan-akan mantep, madep, ngasilake ing pikarep apa yang disampaikan oleh beliau. Padahal beliau ini melompat beberapa kalimat. Ini kunci penting. Wa kanat wafatuhu li bid'ain wa isyrina wa sab'ini atin. Padahal beliau ini cucunya Alwi yang wafat 410. Wakilah seperti itu. Terus Alwi Al-Awal memiliki anak yang bernama Muhammad. Muhammad memiliki anak yang bernama Alwi. Alwi memiliki anak yang bernama Ali Kholik Kisam ini. Jaraknya terpaut jauh antara Alwi Al-Awal bin Ubaidillah bin Ahmad Al-Abbah bin Isa Rumi itu sekitar 300 tahunan. Ini tidak mungkin. 300 tahun cuma 3 generasi. Cuma 3 generasi. Jadi ini tidak mungkin terjadi. Oleh sebab itu, saya mengejar manuskrip Tobaqatul Khawas itu sampai ke Saudi. Dan alhamdulillah sudah mendapatkannya dari perpustakaan Riyadh University. Ini.
ini adalah manuskrip kitab Tabaqatul Khawas. Mungkin cetakannya salah. Ada 2 cetakan yang dibaca oleh Haji Idrus Romli itu adalah kitab cetakan yang disalin atau ditahqiq oleh Abdullah Muhammad Al-Habsyi dari internal Ba'alawi. Kitabnya seperti ini. Beliau memiliki kitab aslinya. Saya juga sudah punya, sudah pesen, ya, tinggal ngirim saja. Ini versi cetakan yang ditahqiq ulang, disalin oleh Abdullah Muhammad Al-Habsyi dari kalangan Ba'alawi sendiri. Di situ pun beliau masih jujur ketika menerangkan tentang Abul Hasan Ali bin Ba'alawi Al-Hadrami, tetap mencantumkan wakanat wafatuhu li bid'in wa isyrina wa sab'i mi'atin, tahun 729 Hijriyah wafatnya Ali Kholiq Kisam. Tidak mungkin. Ini sudah meruntuhkan bangunan, ya, sejarah yang dibangun sejak awal. Karena di dalam sejarah Imam Ali Kholiq Kisam itu wafatnya tahun 527, ada yang mengatakan tahun 529 Hijriyah. Di mana orang yang wafat 200 tahun selangnya. Lebih, ya 200 tahun berarti 529 dengan 729 itu kan 200 tahun. Kalau 2 tahun mungkin wajar, masih ada spilling kurang lebihnya. Ini 200 tahun perbedaannya. Jenengan lihat sendiri, searching di Google Imam Ali Kholiq Kisam. Kalau Kisam nggak ada, Kosam rata-rata. Apalagi tadi Kiai Haji Idrus Romli mengatakan Imam Ali Kholak Kosam. Ya. Kalau Habib Lutfi itu sering menyebutkan Imam Ali Kholiq Ghazan. Kholiq Kisam. Ya, wafatnya tahun 729 di Tabaqatul Khawas. Kalau di searching Google Wikipedia pasti 527 atau 529. Mana yang benar? Nah, inilah sehebat apapun, ya, sejarawan, ya, ulama sekelas apapun itu masih kesalahan. Sekali lagi, setelah as-suluk fi tabaqatil ulama wal muluk saja ada kesalahan fatal. Di dalam kitab Asy-Syirji Az-Zabidi sebenarnya, kalau menurut manuskrip Tabaqatul Khawas itu karang Az-Zabidi, tapi yang benar itu Asy-Syirji menurut kitab versi cetakannya. Karena nanti jumbuh antara Syed Murtadha Az-Zabidi. Ya, ini kan Abdul Latif Asy-Syirji Az-Zabidi. Ya boleh Az-Zabidi, tapi lebih enaknya itu Abdul Latif Asy-Syirji. Jadi ini saya buktikan bahwa wakanat wafatuhu li bid'in wa isyrina wa sab'i mi'atin itu ada, tapi tidak dibaca oleh Kang Mas Kiai Haji Idrus Romli. Berarti tidak jujur beliau. Mungkin beliau merasa Allah nggak ada yang nyimak saja, paling nggak ada yang punya kitabnya, Allah yang ngerti saya sendiri. Ini namanya tidak jujur. Terus versi cetakan pertama Aden, cetaknya di Mesir. Tapi pertama seorang toko buku, toko kitab yang ada di Aden, Yaman, ya Yaman, itu pertama kali mencetak kitab ini berbentuk deluang, kertas kasar. Ini kitabnya. Saya buktikan versi cetakan yang ditahqiq, disalin oleh Abdullah Muhammad Al-Habsyi dengan yang bukan salinan dari internal Ba'alawi. Ini kitabnya. Saya buktikan. Apakah ada wakanat wafatuhu li bid'in wa isyrina wa sab'i mi'atin? Abul Hasan Ali bin Ba'alawi Al-Hadrami. Abul Hasan itu gelar, ya, biasanya gelar. Nama aslinya Ali bin Ba'alawi atau Ali bin Alwi Al-Hadrami dari Hadramaut. Kana syaikhan kabiran mukan abidan mujtahidan katsiral ibadah la yakadu yafturu anis shalah. Beliau Ali Kholiq Kisam itu adalah seorang syekh, guru besar, orang besar yang diberkahi ahli ibadah dan ahli ijtihad berhati-hati, yang banyak ibadahnya, yang tidak pernah
tertinggal ya untuk menjalankan sholat, baik sholat fardu ataupun sholat sunnahnya. Wa kana idza tasyahhada yukarrirus sholat. Ketika beliau membaca tasyahud waktu sholat itu mengulang-ulang bacaan sholawatnya, bacaan salamu alaika itu bukan sholawat, assalamu alaika, salamnya. At-tahiyyatul mubarakatus sholawatut thayyibatu lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayka ayyuhan. Diulang-ulang terus. Karena yukarriru sholat ala nabi sallallahu alaihi wasallam katsiran. Hatta su'ila andalika, sehingga beliau ditanya tentang perilaku tersebut. Faqala, maka dia atau beliau menjawab, la azalu ukarriru dzalika hatta yarudda alan nabi alayya an-nabi sallallahu alaihi wasallam. Saya mengulang-ulang terus itu sehingga saya menunggu dijawab langsung oleh Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini kan termasuk perilaku aulia ya. Ini masih kita toleransi lah ya, maksudnya, tapi nanti kita bahas lagi karena di dalam salah satu riwayat ya dari Ibnu Mas'ud yang mana tahiyat itu sebenarnya dirubah saja. Dan disahihkan pula oleh Syekh Al-Albani, dimaktub dalam Sahihul Bukhari ya, bahwa ketika Rasulullah masih hidup itu tahiyatnya begini. At-tahiyyatul mubarakatus sholawatut thayyibatu lillah. Assalamu alayka. Itu karena Rasulullah masih berada di samping para sahabat, masih hidup sezaman pada waktu itu dengan para sahabat. Assalamu alayka. Setelah falamma qubida qulna assalamu alayna wa ala ibadillah sholihin. Lalu dirubahlah oleh Abdullah bin Mas'ud dengan assalamu ala nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Tidak K, karena K itu kan khitab, mukhatab ya, langsung berbicara, ada di depan mata, depan kita gitu. Nah ini assalamu ala nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillah sholihin. Kalau kita ditanya misalkan, kalau kita sholat itu sampai ucapan salam kepada Kanjeng Nabi, kapan dijawab? Pernahkah jenengan dijawab oleh Kanjeng Nabi salam kita? Enggak pernah kan? Nah ini ada orang yang katanya pernah membaca salam kepada Rasulullah, mengucapkannya, lalu dijawab oleh Rasulullah. Itu. Sampai jawabannya adalah sama seperti yang ada di dalam kitab Al-Hurur ya, salamnya adalah wa alaikassalam ya Syekh Ali bin Muhammad Ba'alawi atau Ba'alawi, Ali Ba'alawi. Jadi sebenarnya tahiyat itu bukan seperti Al-Qur'an, tapi kayak Al-Qur'an gitu aja. Karena Rasulullah pada waktu itu ya juga mengajarkan para sahabat dengan kalimat seperti itu. Redaksinya ada banyak ya. At-tahiyyatu lillah, az-zakiyatu lillah, at-thayyibatu lillah, macam-macam, tergantung. Nah ini termasuk karomahnya Ali Kholik Kisam katanya ya, katanya itu dijawab oleh Rasulullah. Waalaikumsalam ya Syekh Ali Ba'alawi. Nah ini diteruskan lagi, wa kanat wafatuhu li bid'ain wa ishrina wa sab'i mi'atin. Nah ini saya cocokkan, ini dua cetakan. Nanti siapa yang jujur, siapa yang kabur, silakan panjenengan sendiri yang menilainya. Kalau saya itu paling takut ya merubah sejarah, itu nanti akan dosa jariah saya. Hidup ini berapa tahun sih? Kok merubah-rubah sejarah, merubah-rubah kalimah, merubah-rubah nasihat, amanah, waduh. Menakutkan menurut saya, sangat-sangat menakutkan ya. Untuk apa hidup ini? Nah ini wakanat wafatuhu, dan wafatnya Ali Kholik Kisam libidain ya lebih dari 3 alias 3 sampai 9 ya, ambillah maksimal 9 aja. Wa isrinya 20 29 wa sab'i mi'atin dan 700, berarti 729. Bukan wa khamsi mi'atin. Kalau 529 itu wa khamsi mi'atin. Ini kunci gitu. Berarti seluruh bangunan tulisan sejarah apapun yang dikarang sebelum tahun 860 ya, 862 dikarangnya kitab Tabaqatul Khawas ini oleh Said Asy-Syirji Az-Zabidi, berarti gugur. Padahal ini beliau ma'asir sezaman dengan Abdurrahman Al-Khatib, pengarang kitab
Al-Jauharus Syaffaf dan muasir dengan Habib Ali bin Abu Bakar As-Sakron As-Segaf. Ya. Baru setelah itu Kiai Haji Idris Romli melanjutkan wa kana lahu waladun. Nah, beliau melompat. Nah, jadi pola-pola seperti ini itu sama seperti yang dilakukan oleh tuannya. Muhibinnya sama saja. Jadi enaknya di global saja, sama saja. Terbiasa menipu, ya, terbiasa membius, ya, orang, ya, membohongi orang, membodohi orang, terbiasa seperti itu. Mana kejujurannya? Kalau baca kitab ya yang penting-penting itu jangan dilewati. Kalau nggak penting nggak masalah. Ini sangat penting. Ini mengacaukan semua sejarah yang ada. Tahun 729 Hijriyah wafatnya Imam Ali Kholik Kisam. Padahal kalau saya telusuri lebih lanjut lagi, nama Ali Kholik Kisam itu yang nggak ada. Sebenarnya itu Ali Al-Qolai yang ada di Mirbat itu. Nah, Ali Al-Qolai itu memiliki anak yang bernama lain, akhirnya disambungkan seakan-akan cocok dengan putranya Muhammad yang bernama digelari Sohib Mirbat. Padahal aslinya itu Dhofar, kota lama. Ya, akhirnya Muhammad Sohib Mirbat. Nah, akhirnya itu cocok-cocokan lah ya. Nah, nanti kita bahas khusus biar tidak melebar, biar kita fokus. Wa kana lahu waladun ismuhu Muhammad. Ali Kholik Kisam itu memiliki anak yang bernama Muhammad yang terkenal dengan nama Muhammad Sohib Mirbat. Karena fakihan beliau Muhammad Sohib Mirbat itu seorang yang alim dan sholihan sholih. Wa alu ba'alawi haulai baitu ilmin wa sholahin. Nah, keluarga Ba'alawi itulah mereka itu keluarga-keluarga yang berilmu dan yang suka berbuat kebaikan. Wa yuqalu annahum akabiru manasibi Hadramut, dan dikatakan bahwa mereka kaum Ba'alawi yang ada di Hadramut itu adalah orang-orang yang memiliki kedudukan yang tinggi, kedudukan yang termasuk penggede-penggede yang ada di Hadramut. Wahum asyraf, dan mereka itu adalah seorang yang mulia atau syarif. Waqad taqaddama fi tarjamat Syekh Ali Al-Hadal. Ini Abdurrahman Al-Hadal dalam kitab Tuhfatuz Zamannya itu sudah diterangkan. Annahum banu amhi minan nasab. Nah, kalau kita teliti kembali Al-Qudaimi, Al-Hadal dan Ba'alawi ini ya punjernya sampai Imam Ja'far Shadiq. Cuma pecahnya ada yang Ali Al-Uraidi dan ada yang ke Musa Al-Kadzim. Lah Musa Al-Kadzim itu tidak memiliki anak yang bernama Aun, yang mana ini dicantumkan oleh beberapa keturunan dari Ba'alawi yang ada di Lebanon. Jadi pelin-pelan, tidak konsisten dengan keturunan dari Ali Al-Uraidi sampai Muhammad An-Naqib sampai Isa Ar-Rumi dan Ahmad Al-Muhajir atau Al-Abah An-Nafat. Wa min mutaakhirihim Asy-Syaikh Umar bin Abdurrahman, yang hidup sezaman mutaakhir ya dengan pengarang kitab Tabaqatul Khawas ini kan tahun 860-an, 850, karena beliau pengarang kitab Tabaqatul Khawas ini lahirnya 812. Ada yang mengatakan 811. Wafatnya tahun 893 Hijriyah. Ya. Wa min mutaakhirihim Asy-Syaikh Umar bin Abdurrahman, berarti Syekh Umar Al-Muhdhar bin Abdurrahman As-Segaf. Kana faqihan sholihan sahibu karomatin wa kadzalika abuhu kana minas sholihin. Nah, ini tidak saya lanjutkan lebih panjang lagi ke bawah ya, karena poinnya sudah kita temukan, yakni wafatnya, meninggalnya sedone Imam Ali Kholik Kisam itu tahun 729 Hijriyah. Ini sudah mampu meruntuhkan sejarawan ahli nasab dari kalangan Ba'alawi dan internal eksternal Ba'alawi yang mendukung penemuan dari Ba'alawi. Sekarang kita cocokkan dengan manuskripnya. Ini versi cetakan Aden, Yaman, yang dicetak pertama kali di Mesir, dan ini cetakan yang ditahqiq oleh Abdullah Muhammad Al-Habsyi dari kalangan Ba'alawi sendiri. Pasti sedikit banyak ada campur tangan beliau. Nah,
pentahkiknya. Nah ini manuskripnya. Sebenarnya ya kalau mau menipu, mau mencuri informasi atau menghapus informasi yang penting itu ya, corek saja. Wakana wakanat wafatuhu libidiin wa isrina wasabi'i mi'atin, itu hapus saja supaya nggak kelihatan. Tapi dilalai ya, dilalai kersane Gusti Allah, nek basa Jawane seperti itu. Biiznillah, dilalah. Kejahatan itu tidak ada yang sempurna. Sama seperti apa yang disampaikan oleh Habib Muhdor ya, bin Muhammad bin Soleh bin Muhsin Al-Hamid Tanggul kemarin itu. Jadi tidak ada yang sempurna, pasti ada titik kelemahannya. Di antaranya ini, kalau misalkan di versi cetakan mau mencorek atau menghapus ya kalimat-kalimat yang menerangkan tentang wafatnya Imam Ali Kholil Kisam itu, maka kita akan lari ke manuskrip. Kalau sudah ke manuskrip, maka tidak akan bisa dibohongi lagi. Karena manuskrip ini tersimpan, ada 3 sebenarnya. Yang pertama di Tunisia, yang kedua di Britania, terus yang ketiga di Riyadh, Saudi Arabia. Ini saya yang di Riyadh. Saya dapatnya di Riyadh. Yang di Britania dan Tunisia ya tidak jauh beda sebenarnya, tidak jauh beda. Tidak jauh beda. Cuma ini saya ingin buktikan versi manuskripnya. Saya baca. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Abul Hasan Ali bin Abba Alawi Al-Khadrami kana syekhun mubarakan abidan mujtahidan katsiral ibadah la yakadu yafturu ala shalah wa kana idza tashahhada yukarriru shalah ala nabi sallallahu alaihi wasallam katsiran hatta suila, beda dengan yang anu, hatta suila andalik faqala la azalu ukarriru dzalika hatta yarudda alan aliyya an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam wa kanat wafatuhu li bid'ain wa isrina wa sab'i mi'atin. Wa sab'i mi'atin, bukan wa khamsi mi'atin. Enggak kita ya. Ini kan saya tunjukkan, ini kan menunjukkan kejujuran ya. Nanti saya ngawur, ini manipulasi data. Enggak bisa dibantah. Enggak bisa dibantah. Gus Romel Abbas suruh bantah, Habib Taufik Assegaf suruh bantah, Dek Hanif Al-Atos suruh bantah, Habib Umar Assegaf suruh bantah, nggak akan bisa, nggak akan bisa. Kemanapun saya akan mengejarnya, saya akan mengejarnya. Kita perang data sekarang, ya kan? Manuskrip Tabaqatul Khawas sudah menyebutkan bahwa wafatnya Imam Ali Kholil Kisam itu tahun 729. Wa kanat wafatuhu li bid'in wa isrina wa sab'i mi'atin. Berarti seluruh keterangan sejarah sejak awal 317 yang hijrah dari Basrah lewat Madinah, lalu ke Mekah, lalu ke Hadramaut, itu batal semua. Batal semua. Semua kitab-kitab setelahnya termasuk Al-Istizadah min Akhbaris Sadah, Al-Ghuror, Al-Mashra'ur Rawi, Syarhul Ainiyah, Al-Burqah Al-Musiqah, Filibasil Khirqah Al-Aniqah, semuanya hapus semua. Nggak cocok. Nggak cocok. Oleh sebab itu, lebih percaya Tabaqatul Khawas atau percaya dengan kitab karangan Nasabah dan mu'arrikhin dari kalangan Habaib Bahlawi. Terserah. Kalau pola yang dipakai oleh Kiai Haji Idrus Romli itu hampir sama. Yakni mencontoh, Imam Ibnu Hajar Al-Haytami sudah saya bahas. Masa mengatakan gurunya itu gurunya jin, manusia dan malaikat. Ya, dalam kitab Sabat itu kan nggak masuk lah, nggak masuk. Oleh sebab itu, tolong Kiai Haji Idrus Romli jujurlah pada umat dan masyarakat, tidak harus jujur terhadap saya. Ya, tolong kalau baca kitab itu jangan dihilangkan poin-poin penting, karena itu kunci dari permasalahan kita selama ini. Seakan-akan panjenengan meyakinkan ya pendengar pemirsa, oh ini loh kitab kalau Ahlus Sunnah wal Jamaah
Nggak percaya kitab ini, nggak perlu dalil sekalipun kalau yang nyampaikan itu ulama yang alim alama harus percaya. Ngomong apa? Ya Haji Hikmatuddin Utsman itu dulu. Aduh, ngata-ngatai seperti itu piye toh Kang? Nah, inilah kebalik ya, kebalik sekarang. Sebenarnya saya sudah lama ya, sejak video 2 bulan atau 3 bulan yang lalu itu mau saya counter, tapi menunggu waktu yang tepat lah. Saya biarkan sampai kemana itu alurnya, mendatangkan kitab apa saja. Beliau masih pemula. Gitu. Kalau misalkan Kiai Haji Idrus Romli berdebat dengan Kiai Haji Hikmatuddin Utsman, enggak kelasnya. Enggak kelasnya. Kiai Haji Idrus Romli kelas saya. Kelas saya. Kalau kelas Kiai Haji Hikmatuddin Utsman terlalu berat. Terlalu berat. Sama dengan pola Habib Alawi kan seperti ini ya. Juara dunia sepak bola itu Argentina pernah, ya, Brazil pernah, terus mana lagi? Kolombia pernah. Tapi ketiga negara pemenang Piala Dunia sepak bola tidak pernah mengalahkan Indonesia. Tidak pernah mengalahkan Indonesia. Ya karena apa? Ya nggak mungkin. Mereka tanding dengan sepak bola kita. Nggak mungkin. Ya sama dengan itu. Ini bermain kata-kata. Permainan kata-kata sihir. Menyihir pemirsa dan pendengar semua. Sama seperti itulah. Ini kita doakan semoga kawan-kawan kita yang bertanding melawan Uzbekistan ya, ini sebelah tenggaranya itu kan Bukhara ya. Bukhara itu kan ya makamnya Imam Bukhari ya, termasuk asal-usulnya Wali Songo ya. Mbah Maulana Ibrahim As-Samarqandi, Samarkand sekarang jadi negara Uzbekistan itu, dekat dengan Bukhara, Imam Bukhari itu. Lalu Imam Syekh Maulana Ibrahim As-Samarqandi memiliki anak Mbah Sayyid Ali Rahmatullah, Mbah Sunan ing Ambel Dento, lalu Mbah Sunan Derajat, Mbah Sunan Benang, dan menantu-menantu perempuannya semua. Lalu ada silsilah yang nyambung ke Sunan Giri juga, lalu ke Syarif Hidayatullah juga. Jadi ini laga persahabatan. Entah nanti menang siapa, saya enggak mulu-mulu yang penting kan persahabatan. Kemarin sudah lolos lah ya dengan Korea Selatan, dengan Australia. Ya sudah lolos, sekarang tinggal Uzbekistan ya. Uzbekistan itu rasnya ya ras Eropa, ya Asia Tengah ya kan, Eropa campur dengan Turki, separuh dari ras Mongoloid. Jadi bentuknya ya agak tinggi-tinggi itu fisiknya. Kalau kita agak pendek ya semoga aja menang ya. Semoga namanya wong kita ini cinta NKRI kok nggak mendoakan timnya sendiri kan ya lucu. Walaupun Uzbekistan itu asal usul dari Mbah Sayyid Ali Rahmatullah, Mbah Sunan Amil, tapi saya tetap mendoakan kawan-kawan dari Indonesia. Semoga menang. Kapan kita bermimpi bisa menjuarai Piala Dunia sepak bola kita. Jadi Argentina, Kolombia, Brazil tidak pernah bisa mengalahkan Indonesia. Karena nggak pernah bertanding. Ulama-ulama internasional tidak pernah membatalkan nasabah Alawi karena tidak tahu kitabnya. Imam Syafi'i, Imam Maliki, Imam Hanafi, Imam Hanbali tidak pernah membatalkan nasabnya Alwi bin Ubaidillah. Ya karena memang tidak pernah hidup semasa. Ini kan namanya permainan kata-kata. Bagi orang awam, ya nerimaan saja. Di antaranya ya para muhibinnya, pengikutnya. Kiai-kiai yang masih belum open-minded ini juga, oh ya bener ya, kita ya mantep ngono ya. Akhirnya, wah percaya-percaya saja. Oleh sebab itu, saya sarankan beliau Kiai Haji Idrus Romli untuk mengakhiri dustanya. Kemarin Gus Romli, ya Gus Rumel Abbasnya Romli itu, tapi ditasghir menjadi Rumel. Ya, Abdullah Ubaidullah, Abdullah Ubaidillah, Gus Ramli, Gus Rumel. Sudah saya hentikan berbohong. Ini ganti Kiai Haji Idrus Romli, ya jangan berbohong, jangan membohongi publik, ya karena itu dosa jariah. Walaupun kita mati masih tetap menerima
kiriman ya, keburukan dari para pelakunya, termasuk sunnah yang sayyi'ah. Ini yang sangat-sangat kita takuti, apalagi ketika saya melihat acara 40 harinya Habib Hasan Assegaf, Ketua Nurul Mustafa Jakarta, yang makamnya di Depok ya, kumpul dengan ibundanya itu, waduh saya itu ngeri. Pas acara 40 hari, ini terbangan, pesta terbangan, lagi bagaimana? Orang meninggal dunia itu butuh istirahat ketenangan, sebenarnya. Sudah istirahat, jangan diganggu-ganggu. Kok malah diganggu-ganggu, ditamoni karu-karuan. Itu bagaimana? Kok kayak pesta-pesta bawa rebana, kadang-kadang nari-nari, acara ulang tahun ya ke situ, acara mau nikahan ya ke situ. Waduh. Gak masuk plus. Kalau ziarah Wali Songo ya nggak apa-apa. Istilahnya manfaatnya ziarah itu kan untuk kita, bukan untuk yang kita ziarahi. Untuk apa? Karena fazuruha tudzakirul akhirah, eling akhirat, eling mati. Perbanyakkanlah untuk mengingat perkara yang memutuskan kelezatan hidup kita di dunia alias kematian. Aksiru dzikra hadzimil ladzat ai al maut, yakni kematian. Jadi ziarah kubur itu mengingat akhirat dan mengingat kematian sehingga kita memperbanyak persiapan untuk menuju ke arah sana nanti. Begitu aslinya. Bukan meminta-minta, bahkan di situ ada permintaan ya Zainal Habib, itu akhirnya Agis minta langsung kepada Habib-Habib itu. Walaupun alasannya wasilah, itu bahasan lain nanti. Termasuk inna natawassalu bil khubabah, itu loh. Hapus saja, nggak usah. Saya bertawasul kepada khubabah. Jadi ya kalau lanang Habib ini khubabah berarti kita ini aduh. Inilah yang kadang-kadang tidak ada dalam ajaran Islam, tapi diada-adakan. Yang aslinya itu bid'ah yang hasanah jadi dolalah ya seperti ini nanti. Ditambah-tambah sendiri, ditambah-tambah lagi, dipantes-pantes lagi. Demikian yang dapat saya sampaikan. Kita akan berinteraksi dengan panjenengan. Sudah saya hadirkan manuskrip kitab Tabaqatul Khawas dan versi cetakan Tabaqatul Khawas. Pertama dari Aden, dicetak di Mesir, dan yang kedua versi cetakan yang ditahqiq oleh internal Ba'alawi, yakni Abdullah Muhammad Al-Habsyi. Ini versi manuskripnya. Wafatnya Imam Ali Khalid Lisan 729, mampu merubah dan meruntuhkan bangunan sejarah fondasi dari awal yang dibangun oleh para sejarawan, baik dari karangan internal Ba'alawi ataupun eksternal Ba'alawi yang mendukung adanya sejarah versi mereka. Jadi tidak cocok semua. Jangan cocokkan semua, nggak cocok, nggak cocok. Dan ini sengaja mau dihilangkan bacaannya oleh beliau Kiai Haji Idrus Ramli. Semoga beliau dan para pengikutnya istighfar yang banyak. Lihatlah fakta di lapangan yang ada, lihatlah dengan mata, kedua mata. Mata yang lahir dan mata yang batin. Ya. Lihatlah semua. Apa yang kalian bela itu seperti apa karakteristik etika atau akhlaknya. Nanti kita akan buka-buka kembali dalam kitab sejarah Tobaqot dan kitab nasab yang lain. Saya akan berinteraksi dengan panjenengan karena cukup banyak tulisan panjenengan. Mohon maaf, saya akan membacanya agak cepat. Dari Novan Pamungkas. Fakta Habib ber-DNA Yahudi yang leluhurnya diangkut Belanda untuk menjajah NKRI. Yang menjadi tokoh-tokoh PKI dan keturunannya biang onar di NKRI. Pak Novan Pamungkas tidak salah 100%. 90% benar. 90% benar. Memang para habaib yang mengaku habaib, sebenarnya dulu yang diangkut itu tidak habaib saja. Tenaga kerja dari Hadramaut, Yaman. Pilihannya Bangladesh sama Yaman. Bangladesh agamanya belum banyak yang Islam. Akhirnya dicarilah yang agamanya Islam dan yang kuat-kuat, yang genggeng-genggeng. Ya umurnya ya muda-muda, nggak mungkin tua-tua dibawa ke sini. Lebih dari separuhnya datang ke Nusantara untuk bekerja kepada Belanda. Bukan bekerja untuk memakmurkan Nusantara, bukan. Dapat uang dikirimkan ke negaranya sana, tapi tidak membawa berkah untuk keluarga. Begitu, nggih.
Tadi dan keturunannya bikin onar NKRI. Sekali lagi PKI itu penggedenya adalah Habib Ahmad Aidit Ba'alawi bin Abdullah Al-Aidit Ba'alawi. Pak Budi Susilo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa betul Cak Fakhrul Razi sekarang dapat sertifikat pengakuan dari RA yang bergelar Azmat Khan? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Pak Budi Susilo. Dapat gelar tapi masih berbentuk PHP. Karena Azmat Khan itu tidak ada dan diakui oleh Robitotul Alawiyah 100%. Karena nggak ada sejarah. Ini berdasarkan sejarah, bukan berdasarkan pakar mazhab. Hanya pendapat atau mazhabnya Van den Berg berdasarkan pendapatnya Tom Pierce, ya, seorang ahli obat dari Lisbon, Portugis atau Portugal itu. Jadi Azmat Khan itu tidak ada. Tidak ada. Itu hanya karangan saja. Abdul Malik yang bergelar Azmat Khan itu. Nah ini yang sangat saya sayangkan. Tahun 2022 itu, Romo Kiai Haji Yusuf Muhajir, Sidaresmo Surabaya, itu diundang ke Rakerwil, rapat kerja wilayah Jawa Timur. Tapi nggak direken, kok datang ya, mboten usah rawuh. Jenengan itu ketika nggak dihormati di sana. Saya melihat panjenengan itu nggak disopo, disalami Allah orang, mangan wae ditinggal. Romo Kiai Ahmad Yusuf Muhajir, Mas Yusuf Muhajir Dresmo, itu termasuk An-Najiyah. Karena beliau juga di PHP, Basaiban, nanti diakui Ba'alawi, kan gitu. Sama seperti leluhurnya yang ada di Mancilan, Mojo Agung, Jombang. Sudah kami bongkar di sana. Dalam arti kita bongkar informasinya bahwa Sayyid Sulaiman itu bukan Basaiban, Ba'alawi, tapi Asy-Syaibani Al-Idrisi Al-Hasani. Ya, sudah ada isbatnya, Jadi tidak dan belum mendapatkan sertifikat langsung dari Robito Alawiyah. Kemarin itu ada saudara saya juga yang menghubungi Robito Alawiyah, dijawab, enggak, langsung gitu, dari Robito Alawiyah katanya seperti itu. Enggak basa-basi itu. Sekarang itu mereka hati-hati. Sudah hati-hati itu, hati-hati. Nanti ada orang-orang aku Habib gitu. Nah, oleh sebab itu Romo Yai Haji Mas Yusuf Muhajir, enggak usah datang. Panjenengan itu bukan Basaiban, bukan Azmat Khan. Di PHP sama Ba'alawi, ya, jangan datang, ngisi ini. Di sana nggak direken plus dengan dapat dilihat di channel beliau, Kiai Haji Mas Yusuf Muhajir Dresmo Wonocolo Surabaya. Jangan lihat pas datang nggak sing reken plus, ora disalami, ora direken, ora dimangga, no dicium tangan ya ora. Ya gitu perilaku para habib terhadap kiai, gitu loh, kiai. Cak Purbo, semangat para kiai pribumi seperti jenengan Kiai Nurhia, Kiai Maduddin, Kiai Khalwani, Gus Aziz Jazuli dan kawan-kawan. Ini guna ingatkan PBNU supaya segera kembali ke NU awal dibentuk yang berisi para kiai pribumi, akan tetapi ya nggak cukup ya Pak Cak Purbo. Insya Allah saya tetap semangat, doa dan pangestu panjenengan semua, khususan Cak Purbo. Seandainya nggak ada jenengan ya saya kurang semangat. Ya namanya orang ya, istilah kadang-kadang itu kan ya capek kan. Tapi ini demi panjenengan ini, demi anak negeri. Saya pernah dirayu untuk berhenti. Sudahlah Yai, untuk apa iri hati, dengki? Kamu apa yang kamu cari? Tidak, saya tidak cari apa-apa. Sampai menyumbang 1M, 2M untuk berhenti dari perjuangan ini, saya tetap akan menolaknya. Karena apa? Generasi anak cucu kita nanti akan jadi apa negeri ini? Kita ini akan menjadi bangsa jongos selamanya. Kholidina fiha abada. Bangsa budak. Ya. Saya sudah memegang bukti video tidak hanya kakinya Habib Bahar bin Smith saja yang dicium-ciumi oleh santri. Ini justru kakinya Habib Lutfi juga dicuci, diciumi. Heran aku. Pikiran apa ya yang mengendalikan mereka? Kok mau dicium? Kalau saya dicium nggak mau saya. Jangan. Harusnya begitu. Kalau memang Habib itu benar-benar duriah Nabi, dihormati berlebihan itu jangan. Kalau harus sekedarnya saling menghormati nggak apa-apa. Saya dengan Kiai Romo Kiai Haji Syarif Rahmat, ya saya tangannya. Beliau nggak mau tambah cium. Saya lebih muda.
Wakiril kabir warham as-shaghir, itu perintahnya Rasulullah. Tapi saya nggak mencium kakinya. Saya kematinya beliau akan menolak, yang saya cium tangannya aja beliau menolak, apalagi saya lututnya, nggak akan mau. Saya pun dihormati beliau, saya nggak mau, jangan. Wong Rasulullah saja kul innama ana basyarum mislukum yuha ilayya annama ilahukum ilahu wahid faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan sholihan wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Nggih. Berikutnya Cak Purbo. Justru para pengurus pusat PBNU yang pribumi malah tidak paham akan sejarah NU. Padahal Pak Alawi sejak awal dengan berbagai cara PBNU sebagai komando pusat ke bawah. Ini bagian bawah atau basah, bendera sudah mereka pegang pulang, Cak Purbo. Bahaya. Saya kan sudah mewanti-wanti. Bebaskan semua kepengurusan struktural PBNU dari Pak Alawi. Wakil PBNU itu ada Habib Al-Aididnya. Habib Al-Aidid, wakil ketua PBNU-nya setelah Pak Zulfa Mustafa. Habib Al-Aidid, jangan baca sendirilah. Termasuk diantaranya yang megang Lazisnu PBNU itu adalah Habib Ali Hasan Al-Bahar. Ini bukan nada kebencian, kehati-hatian. Siapa yang berani mengingatkan seperti ini? Kiai-kiai berani kan? Mereka mewakilkan ke kami. Gitu. Sudah banyak yang mendukung kami, wis Gus, atau menjeluk saya itu Gus Le, wakili aja, saya dukung dari belakang, alhamdulillah. Nggih, siap. Siti Hajar Az-Zahra. Semangat Kiai Nur Atiyah, ya, ini dari Ibu Hajah Siti Hajar. Beliau ini anggota dari Laskar Sabilillah Perjuangan Wali Songo. Beliau adalah orang hebat. Ini perempuan. Beliau adalah wanita yang salihah, Siti Hajar Az-Zahra. Nanti insya Allah beliau akan kami wawancarai karena memiliki pengalaman banyak dengan Pak Alawi. Siap nggih Ibu Siti Hajar Az-Zahra. Nggih, matur suwun atas dukungannya. Semoga Allah memanjangkan umur, memberkahkan umur panjenengan beserta dengan keluarga. Ahmad Syafiq. Terus jangan berhenti. Saya keluarga sudah tercerahkan, alhamdulillah, sama-sama Pak Ahmad Syafiq. Siti Hajar Az-Zahra, kebohongan kaum Mbak Alawi itu selalu menutupi dengan akhlak munafik, pura-pura baik, pura-pura alim, dan selalu menjual nama Rasulullah. Kebohongan menutupi kejahatan mereka itu nutfah dajjaliyah, darah keturunan Dajjal. Wah, Ibu Siti Hajar Az-Zahra ini berani, karena beliau pernah kena tatu, gitu. Terluka, bukan terluka karena cinta, enggak, tapi terluka karena mungkin ya banyak faktornya. Pak Pamungkas Pramana. Pertanyaan yang kemarin Pak Kiai, sebenarnya kapan Syiah mulai masuk ke Indonesia? Apakah Syekh Siti Jenar berpaham Syiah atau Wahdatul Wujud? Kiai Ageng Pengging apakah penganut Syiah juga? Nah, ini Pak Pamungkas Pramana yang kemarin tulisannya tidak bisa kami pulihkan. Pertanyaannya adalah, kapan sebenarnya Syiah mulai masuk ke Indonesia? Sejak zaman pertama kali Islam masuk ke Indonesia. Perkiraan antara abad 11 Masehi. Campuran antara mazhab Hanafi dengan tarekatnya ada sebagian yang ke Syi'i, tapi Syi'i yang Mu'tadilah, Syiah Mu'tadilah. Jadi tidak murni Ahlussunnah wal Jamaah. Karena pada waktu pertama kali Islam masuk ke Indonesia ini sangat toleran, tidak langsung mewajibkan sholat 5 waktu. Masih yang penting hati ini yakin asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, sama seperti dakwah yang sistemnya dirangkum dan dipraktekkan oleh beliau Kanjeng Sunan Kali, Mbah Raden Syahid Sunan Kalijogo, dan Mbah Syekh Abdul Jalil, Mbah Syekh Siti Jenar. Jadi antara Siti Jenar itu benar-benar tokoh fiktif atau tokoh non fiktif lah, ini nanti akan kami bahas lagi. Pokoknya paham Syiah mulai masuk ke Indonesia itu sejak awal Islam masuk ke Indonesia, abad ke-11 Masehi, sebelum Majapahit berdiri. Sudah lama sekali. Di antaranya Syiah, ya, Syiah bukan Syiah yang Imamiyah Itsna Asriyah, bukan, tapi Syiah yang Mu'tadilah. Syiah torekohnya Alawiyin, ya, sebagian besar juga torekah Naqsabandiyah, torekoh Khalidiyah, Qadiriyah, ya, Sanusiyah, Rifaiyah, dan lain sebagainya, yang muktabaroh itu. Kalau Ki Ageng Pengging apakah penganut Syiah juga? Bukan. Ki Ageng Pengging itu penganut faham kejawen agama Nusantara asli. Ki Ageng Pengging itu kenapa kok dibenci sama Kesultanan
Demak ya, karena memang beliau adalah keturunan ningrat dari kerajaan Majapahit alias orang Jawa asli. Jadi yang memiliki ilmu kasunyatan, ya, ilmu kapitayan dan kajawenan. Karena ada Islam masuk, maka tetap menerima dan mempertahankan hal lama, keyakinan lama beliau-beliau beserta dengan para pengikutnya, termasuk ya putranya ya Joko Tingkir itu, yang sekarang berkembang di daerah bekas Pajang, ya, lalu Mataram, baik yang Kasultanan, Kasunanan, Pakualaman ataupun Mangkunegaran. Biasanya di sana itu nggak terkenal. Di daerah basis bekas Mataram kuno, ya, itu kan tidak mengandalkan haji itu. Masa ada pernah Sultan Hamengkubuwono yang ke-10 haji, kan nggak ada, padahal Sultan beliau. Atau sekarang Sunan Pakubuwono yang ke-13 ya, Hangabehi haji, enggak disebutkan seperti itu. Karena apa? Iman itu letaknya di hati ini. Ya, ini kan namanya menggabungkan antara Islam dan Jawen, kejawen, kapitayan. Nah, ajaran kapitayan, Kaharingan, Sunda Wiwitan, dan Kajawen Bali. Ya, dulu itu kan pelarian dari Jawa, lari ke Bali itu bertahan sampai sekarang itu hampir mirip dengan istilah yang digunakan oleh Syiah, termasuk diantaranya adalah reinkarnasi itu. Nanti kita bahas lagi, nanti lebih panjang lagi Pak Muhammad Permana. Intinya Ki Ageng Pengging apakah penganut Syiah juga? Tidak. Beliau penganut kejawen, Islam tapi kejawen. Sama seperti Mbah Sunan Kalijogo, sama seperti Syekh Siti Brit, Mbah Said Abdul Jalil, Mbah Siti Jenar. Berikutnya Ibu Zain Zeta. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sepertinya kurang berguna menjelaskan tentang manuskrip kepada Kiai Idrus Romli, karena bagi beliau apapun akan menjadi benar jika untuk membela dan membenarkan klan Ba'alawi. Inilah banyak kiai-kiai ulama-ulama dulu yang menjadi pengkhianat bangsanya sendiri dan sekarang terulang lagi. Ya mohon maaf. Kalau memang adu data, kita ngaji bersama, ya, cari info yang valid, ya, nggak apa-apa. Tetapi kalau ingin menjatuhkan, mengatakan dungulah, ya, mengatakan su'ul adab, nggak berakhlak, bodoh dan lain sebagainya, itu kan pantangan bagi seorang ilmuwan. Ya, tidak boleh seperti itu. Oke. Pak Garuda Sakti, nasab putus, sanad ilmu putus, tidak bisa dijadikan guru mursyid dan mustahil jadi wali kutub. Leres, Pak Garuda Sakti. Nggak ada wali kutub dari kalangan Ba'alawi, itu nggak ada. Yang di Indonesia loh, gitu. Kalau di luar Indonesia mungkin ada, tapi sedikit saja. Tapi kalau wali-wali versi mereka itu ada. Ya, tapi kalau wali-wali kutub itu di Indonesia ini hampir saja nggak ada. Ya, saya nggak menafikan semua, nggak ada, tapi sedikit saja. Kalau sekarang, ya, kalau dulu sempat ada, tapi sekarang sudah hampir musnah semua. Karena apa? Sudah banyak yang hubud dunia. Dulu tahun 90-an, mulai 80 sampai 90-an, Masehi loh ya. Habib Lutfi bin Yahya itu menghamba, mendekati beliau Kiai Haji Abdullah Zain Salam, Kajen Margoyoso Pati. Nanti akan kita bahas khusus. Beliau adalah mudir PMI, Pendidikan Pendidikan Islam Matoli'ul Falah, Kajen Margoyoso Pati. Dari ayahnya yang menjadi kepala sekolah pada waktu itu, Kiai Abdus Salam. Lalu beliau yang sering ngaji ke Mbah Khalil Bangkalan, ngaji ke Sampang juga Madura. Mbah Yai Badullah Salam, itu ngajinya ke Sampang juga. Ngaji ke Tebu Ireng juga, ngaji ke Mbah Yai Hamid Pasuruan juga. Itu beliau seorang waliullah betul. Buktinya apa? Saya bisa membuktikan. Beliau waktu meninggal dunianya di Rumah Sakit Islam Kudus itu, tahun 2001, ya, hartanya cuma jam tangan aja. Hartanya itu digunakan untuk umat semuanya. Melarat. Nggak numpuk-numpuk harta anak cucu saya akan buat dinasti, orang terkaya, enggak. Mbah Dollah Salam. Setiap Rabu Kamis itu kalau ngaji kitab tasawuf, ngaji kitab Al-Hikam, waduh, pesertanya itu 5.000 lebih, makan semua. Dikasih makan semua. Di lapangan Margoyoso,
kadang-kadang ya di masjid beliau. Masya Allah, itu waliullah. Tahun 80-an itu Habib Lutfi bin Yahya itu masih demplek-demplek sama Mbah Dolah Salam kajian. Nah sekarang berbalik arah. Nggak masuk akal, itu waliullah. Ya, waliullah. Bahkan saya pernah bertemu dengan Mbah Muslim Imam Puro, Klaten, ya, pesantren Pancasila itu. Pada waktu dulu Gus Dur akan diangkat menjadi presiden itu saya ke sana. Saya dapat utusan dari Yayai Sepuh untuk menemui beliau. Akhirnya Gus Dur tepat untuk menggantikan Pak Harto pada waktu itu karena masanya panas ya, harus ada pendingin ya yang bisa lucu-lucuan, bisa mendinginkan suasana. Mbah Yai Muslim Imam Puro, walaupun beliau tidak alim, alamah, bicaranya itu tidak jelas, tapi beliau mampu mengorbankan hartanya untuk kepentingan umatnya. Itu waliullah. Waliullah. Jadi seperti itu contoh-contoh waliullah atau kutub lah. Nah, kalau ada Habib Ba'lawi yang seperti itu ya mungkin setengah kutub, setengah mursyid. Nggih, jae jane Idrus Ramli panggah ngeyel gini yo. Kok Pak Yai, mau dipek mantu Ba'lawi yo, Pak Yai. Kene ndelok jengos Ba'lawi siji nggih, jangan marah seperti itu nggih Pak Jae. Mungkin ya dapat janji-janji lah. Ba'lawi, para Habib itu kan sekarang adu domba kiai. Hati-hatilah kita, itu harus hati-hati. Ya adu domba. Itu saya kalau diadu domba dengan sama kiai saya nggak mau. Ya. Kalau ngaji bersama saya mau. Oke. Berikutnya Ibu Zanzeta, terima kasih Kiai. Di konten yang lalu saya teledor menaruh data dan nomor telepon saya di kolom komen. Ketika saya menyadari keteledoran saya ingin menghapus data tersebut. Alhamdulillah data saya sudah dihapus oleh tim Kiai. Alhamdulillah. Tapi ketika saya mau mengirim paket ke rumah jenengan, nggak usah nomor HP, nggak apa-apa, nggih. Bu Zainzeta bisa mencatat nomor HP saya. 82245121900. Khusus Bu Zainzeta, nggih. Yang lainnya nggak boleh. Apalagi Mukibin, nggih. Pak Joko Nur, dari ngasih nggih, monggo Pak Joko Nur nggih, ditunggu nggih Pak Joko Nur nggih paketannya. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan kesehatan dan keselamatan kepada Kiai Nur Yahya Salafi dan keluarga dan santrinya di Profesor Alim Surabaya. Amin matur suwun Pak Joko Nur. Doa panjenengan numbuk-numbuk kebaikan, semoga panjenengan panjang umur, sehat walafiat, melimpah ruah rezeki panjenengan bersama dengan keluarga panjenengan, anak turun panjenengan solih dan solihah, menjadi qurratul uyun, menjadi penenang penyejuk hati mata dan mata batin panjenengan sekeluarga. Endang Minarsih, Ibu Endang, untuk memberikan literasi kepada masyarakat umum sangat penting karena klaim dan dusta mereka sudah pada tingkat kronis. Ibu Endang Minarsih, memang saya ini kan ya alhamdulillah ya Bu Endang Minarsih bisa ada waktu untuk buka-buka kitab, ya buka-buka ilmu-ilmu yang tidak banyak dipelajari oleh para kiai sebelumnya. Para santri juga, para mahasiswa-mahasiswi juga. Nggih, saya buka-buka lagi nggih. Pak Maheswara, Yai Nur Yahya, apa benar kaum Yahudi sudah dinas dalam Al-Qur'an bahwa kaum Yahudi tentu seketurunannya selalu membuat kerusakan. Fenomena para habaib tatanan yang sudah baik menjadi buruk nih. Yahudi itu sebenarnya kan rasnya suku bangsa dari 12 suku Israel itu. Jadi sebenarnya kalau dikaitkan dengan baik buruk ya, setiap suku bangsa itu ada baiknya juga ada buruknya. Mayoritas nabi dan rasul itu kenapa kok berasal dari keturunan Israel? Karena memang orang Israel itu begejut. Kenapa Rasulullah SAW diturunkan ke Arab di Makkah, pertama hijrah ke Madinah, ke Jazirah Arab pada umumnya? Kenapa ya? Karena memang banyak orang-orang sana yang bertradisi jahiliyah. Nah, orang-orang Yahudi itu juga banyak ya, nabi dan rasul kan banyak dari kalangan Yahudi. Dari kalangan non Israel ya, itu ya bisa dihitung lah. 24.000 nabi ya, 25 nabi dan rasul yang wajib kita imani itu 90% dari Bani Israel. Nah, Bani Israel ada golongan-golongan tertentu, ada Benyamin, dan Yahudi ini diantaranya adalah orang yang memang ada nas di dalam Al-Quran dan hadis, orang yang paling cerdas tapi sulit diatur, ya. Jadi walantardo angkal Yahudi walan nasoro hatta tattabi'a millatahum, itu memang sudah menjadi karakter mereka. Sulit diatur, dinasihati itu sulitnya minta ampun. Kalau saya dinasihati, kalau itu benar ada dananya, saya akan manduk-manduk sami'na wa ata'na.
jenengan nasihati saya, kalau itu sebuah kebenaran, saya akan sami'na wa ata'na. Nggak boleh kita, aku nggak bisa begitu. Jangan ceramahi saya itu sudah nggak bisa. Kita sekarang ini zamannya sudah beda dengan dulu. Yomnaza, gas terus Kiai sampai semua pihak terbuka lebar-lebar akal dan hati nuraninya bahwa habaib Ba'alawi Yahudi bukan dzurriyyat baginda Nabi. Nggih, memang begitu. Jadi saya pernah mengatakan bahwa Ba'alawi itu kalau percaya sebagai dzurriyyah Nabi asli, biologis Nabi, ya itu maka kita berdosa. Kita berdosa. Karena apa? Sudah diperlihatkan oleh Allah data-datanya, fakta-faktanya, dan DNA-nya. Kang Joko, tanya Kiai, di TikTok muncul feed mengenai kitab Abnaul Imam abad keempat Hijriah, mengenai Ubaidillah yang hidup sezaman dengan pengarang kitab ini. Mohon penjelasan ulang. Saya pernah mendengar penjenengan. Nggih, tidak benar nggih dari Kang Joko. Itulah yang namanya propaganda. Kebatilan yang dipropagandakan itu akan dianggap sebagai sebuah kebenaran. Sama seperti kitab Abnaul Imam. Kitab Abnaul Imam itu memang benar pengarangnya Ibnu Toba hidup pada zaman Imam Alwi. Tetapi kitab aslinya itu tidak ada lagi. Sudah tidak murni. Karena sudah disalin berkali-kali. 4 orang. Ya, As-Safarini, Ibnu Sodaqoh, Al-Halabi, terus Habib Yusuf Jamalul Lail yang terbaru itu. Kalau disandarkan ke abad 4 Hijriah, nggak bisa. Sudah dirubah kok. Manuskrip aslinya pun nggak disertakan, nggak ada. Itu bukan kitab Abnaul Imam Al-Misra Wasyam Al-Hasan wal Husain, tidak, tapi kitab Aqdul Masih fi Nasabi Ali Baitin Nabawi. Bukan kitab Abnaul Imam lagi. Sudah nggak asli lagi. Mulai abad 12 Hijriah sampai abad 14 Hijriah dan bahkan sampai abad 15 Hijriah. Dari 4 orang penakiknya itu merubah-rubah dan menambahinya sendiri. Sama dengan ketika panjenengan mengirim WA ke saya yang berupa tulisan ya, terus langsung saya salin, terus edit, tak rubah atas nama saya. Padahal yang nulis itu panjenengan. Berarti kan beda lagi, saya tambahi lagi, saya kurangi yang tidak perlu, saya tambahi yang perlu menurut pemahaman saya. Kan bisa juga. Jadi Abnaul Imam yang ada itu adalah sudah tidak asli lagi kitabnya. Ini kitabnya ya. Ini kitabnya, Kang Joko. Pernah membahas tapi saya cari belum ketemu. Ini kitabnya. Jadi aslinya ini namanya ini di pojok ini loh. Al-Aqdul Masih fi Nasabi Ali Baitin Nabawi. Ini. Tapi yaitu tadi bukan Ba'alawi kalau tidak suka klaim sepihak seperti ini. Mbak Yai Hasyim Asy'ari saja mengisbat Habib. Buktinya memanggil Habib itu Sayyid. Lah saya memanggil Habib Taufik bin Abdul Qadir As-Segaf dengan saya panggil Habib, apakah saya mengisbat beliau sebagai keturunan Nabi? Enggak. Hanya sekedar panggilan saja. Nggih, begitu nggih, Kang Joko. Kang Joko di konten YouTube-nya nuwun nggih sami-sami nggih. Berikutnya Karsono bin Yahdi. Jadi ingat cerita pewayangan, tokoh Sangkuni bagian memprovokasi dan menyebarkan cerita dusta. Giliran kisruh dan terjadi peperangan yang jadi korban wong cilik Melayu sifat kuping. Nah, nggih. Kalau kita sering melihat menonton wayang kulit nggih atau wayang orang nggih, Pak Karsono bin Yahdi nggih, seperti itu. Tokoh yang apa ya? Seperti ya tukang fitnah lah. Ngompor-ngompori gitu. Kalau ada apa nanti lari gitu. Enggak bertanggung jawab terhadap perbuatannya. Sengkuni antara Kurawa karo Pandawa diadu domba. Yang mati berkelimpangan yang mereka, ya dianya sendiri selamat dewe, Melayu. Begitu nggih. Pak Maheswara, tahun 90-an banyak wanita pribumi pada ingin dikawini Habib demi mendapat anak keturunan Nabi. Setelah punya anak cerai. Sampai Habib itu punya istri 150 lebih, kawin cerai, anaknya banyak. Pak Maheswara ini mungkin punya pengalaman seperti itu. Oleh sebab itu saya melarang putri-putri cantikku kaum negeri ini untuk menikah dengan kaum Ba'alawi. Kecuali kaum Ba'alawi, para Habib itu mau menyadari akan kekeliruannya selama ini dan membaur dengan kita semua. Saya sangat sayang
sekali 1001 sayang dengan Kartika Putri yang menikah dengan Habib Utsman bin Yahya. Kasihan, nanti apa? Sama seperti hadis Nabi, termasuk di antara tanda-tanda as-sa'ah itu adalah antalidal amatu robbataha. Ketika amat budak perempuan melahirkan tuannya, ya sama seperti yang ada di Indonesia ini. Habib-habib yang ada sekarang ini itu dulu ibunya adalah orang sini, gitu loh. Akhirnya mereka menganggap kita ini apa? Akhwal. Ya karena ibunya itu orang sini, ya orang Sukabumi, orang Surabaya, orang Mojokerto. Lalu setelah beranak, ya anaknya itu justru lebih tinggi derajatnya daripada ibunya. Saya diceritani oleh keluarga kawan-kawan kiai yang dinikahi putrinya oleh Mbak Alawi. Ketika marah itu anak kiai yang jadi istri dari Habib itu, kamu jangan macem-macem sama anak ini, anak kita ini. Ini darah daging Nabi. Ini kan penghinaan. Penghinaan. Seorang ibu disuruh menghormati anaknya sendiri. Ini namanya apa? Perbudakan. Sama dengan antalidal amatu robbataha. Ini terjadi di sini. Dulu orang-orang Hadromi merantau ke negeri kita ini tidak membawa istri. Nggak membawa istri, masih muda-muda bekerja. Lalu memberi istri orang-orang Betawi, orang-orang Banten, lalu melahirkan anak putra-putri. Lah, putra-putri inilah yang akhirnya kalau putra meneruskan mahkota ya dinasti ayahnya. Lah, ibunya tidak perlu dianggap apalagi pamannya, akhwal-akhwal ini nggak perlu. Jadi ada tingkatan-tingkatan tersendiri. Kok bisa seperti itu padahal ibunya itu berasal dari dari pribumi, dari putra-putri kita. Jadi ini terjadi. Ada balai-balai yang kawin yang telecek nang dindi. Gitu. Anaknya banyak. Ya kan katanya, ini darah daging Nabi, kita Muhammad SAW. Dirayu-rayu kayak gitu ya sama seperti pada zaman raja-raja Jawa dulu. Ya, raja-raja Jawa dulu itu kan selain permaisuri kan ada garwa ambil, selir-selir. Kalau ada orang desa diambil oleh raja, dipekerjakan di istana itu wah bangganya bukan main. Ya. Padahal dibujui. Ya, itu. Berikutnya, Al-Banjari, Martapura hadir. Monggo Al-Banjari, salam dari Surabaya untuk Martapura, kota Intan. Ya, kota emas Intan Mutiara, Martapura. Di Kalimantan Selatan itu pusatnya rezeki yang melimpah ruah dari ilahi Robbi. Tolong jangan mudah ditipu, dikibuli, termasuk bos-bos batu bara. Kalau didatangi Habib jangan kasihkan fakir miskin, duafa, yatim piatu, orang-orang cacat. Ya, kasihkan yang terdekat atau terjauh. Umar warrior, Romli tidak bisa makan tanpa ada Habib. Kacung harus setia pada majikannya. Itulah Romli, manusia konslet. Pak Umar warrior ini termasuk orang yang hebat ini. Nyimak dia, monggo Pak Umar warrior, Pak Umar seperti Umar bin Khattab, seperti Umar bin Abdul Aziz, bukan seperti Umar bin Hafid, seperti Habib Umar bin Hafid, bukan. Terus Pak Mas 220 Hasan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gresik hadir dia, monggo Mas 220 Hasan, Gresik. Ini kurang 17 menit lagi ada sepak bola. Ya nanti kita 17 menit lagi turun, teruskan bacaan jenengan. Jadi Gresik itu aslinya adalah Gisik, ya, dan Giri. Giri itu tempat yang tinggi, Basunan Giri, Merapen. Terus Gisik itu daerah makam Kleran, daerah Sedayu. Jadi kalau kita berada di Gunung Giri, itu melihat ke utara, terlihat Gisik pantai. Gisik, akhirnya Giri, Gisik, Giri, Gisik, Giri, Gisik, Gresik, 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 Gresik. Wonge hawane seger-seger, wonge kotane ya resik-resik nggih. Monggo nggih. Pak Novan Pamungkas, kalau Wali Songo itu Mbak Alawi mustahil namanya Sunan. Tapi Habib Ampel, Habib Giri, Habib Bonang, Habib Kalijogo nggih harusnya begitu. Berarti bukan Mbak Alawi, tetapi Kiai Haji Idrus Romli berdasarkan pertemuan para kiai sebelumnya di Sidogiri memang begitu nggih. Pernah ada pertemuan, tapi itu bukan berdasarkan kitab-kitab seperti ini. Dulu tuh belum dibuka. Informasi itu belum ada, kiai-kiai pun tidak banyak yang memiliki kitab seperti ini, nggak ada yang memilikinya. Akhirnya apa? Kira-kira wae
Dan manuskrip banyak yang disembunyikan, sekarang sudah banyak yang terbuka. Bisa diakses secara umum. Begitu nggih, Pak Pamungkas, Pak Novan Pamungkas. Pak Lukmanul Hakim, Idrus Romli, buta mata dan buta hati. Sejarah sudah membuktikan persis sejarah Khawarij. Mungkin begitu nggih. Pak Suntoro, cucu kakek Sugiono. Kakek Sugiono itu apa ya? Sudah meninggal. Kakek Sugiono itu apa ya? Sugiono orang Jawa nggih. Maaf nggih, kurang ngerti nggih. Pak Abdul Hanan nggih. Assalamualaikum Pak Abdul Hanan nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tulisannya Pak Abdul Hanan ini Arab. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna tiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Wa qulil haqq walau kana murran. Nah, nggih, ini bahasa Arab saya terjemahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Allah, tunjukkanlah kepada kami kebenaran, itu benar-benar terlihat benar, dan berikanlah rezeki kepada kami untuk bisa mengikuti. Dan tunjukkanlah kepada kami bahwa yang batil itu ya benar-benar batil, dan berikanlah rezeki kepada kami untuk menjauhinya. Dan ucapkanlah kebenaran walau kebenaran itu pahit dirasa dan didengar adanya. Di bahasa Arabnya seperti itu, di bahasa Indonesianya. Bustanul 777, dimajukan jam Pak Kiai, mau nonton timnas, leres Pak Bustanul. Leres, saya berpikir nanti kalau saya live jam 9 nggak payu, jam setengah 10 nggak payu, ini momen penting ya, pertandingan sepak bola ya. Akhirnya ya benar, leres panjenengan termasuk memiliki ilmu mukasyafah, mukasyafah yang ilmiah, nggih, bener. Arti tebak-tebakannya panjenengan leres Pak Bustanul, leres nggih. Boris Van Java, terlalu sering kumpul sama Habib, sama dengan kena dawir, kena sihir, leres. Leres panjenengan, nek kumpul karo kiai, insyaallah kiai yo gak kabeh, yo ono kiai sing dawir yo ono, tapi gak banyak. Insyaallah jadi kiai lah, jadi orang baik, jadi yang soleh. Ya minimal anaknya, keluarganya jadi saleh dan salih. Mas Dul, lebih sulit mengingatkan seseorang yang bergelar kiai cinta jabatan dan perempuan daripada mengingatkan pemabuk berandal terminal. Nggih. Saya itu kadang-kadang kalau ketemu preman yang bertato itu hormatnya minta ampun. Tapi saya nggak mau dihormati berlebihan, saling menghormati. Tetap manusia. Saya manusia, beliau juga manusia. Bahkan nanti insya Allah kalau tidak ada halangan, saya pun akan mendatangkan seorang waria di tempat duduk saya ini untuk wawancara, untuk bertukar pengalaman, berbagi informasi bersama. Jadi karena manusia, kita memanusiakan manusia. Tapi kalau menasihati kiai yang ngengkelan itu malah lebih sulit. Malah lebih sulit. Lebih sulit. Mengingatkan pemabuk berandal terminal itu lebih gampang. Pak Ahmad Munir, Assalamualaikum. Derek ngos kiai, dampit sama dengan Malang. Waalaikumsalam Pak Ahmad Munir. Salam buat warga Dampit, Malang, Jawa Timur. Lek kaji, Bojonegoro nyimak yai nggih, monggo Bojonegoro. Bali Petualang, Banjarmasin, Kalimantan Selatan nyimak yai Nur ya nggih, monggo Pak Bali dari Petualang. Berikutnya LMZ Bro, Rembang Pasuruan. Loh, ini dari LMZ Bro, Rembang Pasuruan. Rembangnya mana? Saya itu kalau pas liburan sering ke Rembang, ke kebun di daerah Rembang Pasuruan, di daerah Orobulu, Ororombo, daerah Dadapan, daerah Kalisat, daerah Tambung, Mbah nganu apa? Sakera itu dari Tambung, dari Pajaran. Paham sana nggih, salam buat warga Rembang LMZ Pro. Mas Zul, absen ikut kajian nggih monggo. Martabak Bron, semangat dan sehat. Amin. Usman bin Wilhelmina Yuyagi. Habib berhentilah menganggap semua pribumi bodoh, mudah dikadali. Jangan menganggap seperti itu. Air beriak tanda tak dalam, angin air tenang menghanyutkan. Nah, kita ini akan bangkit ya untuk memperjuangkan karena sudah lama dinabobokkan. Lavosier, nyimak ya nggih monggo. LMZ Bro, kayak gumbredeg audionya yai. Gumbredeg nggih. Enggak ya? Nggih, mungkin kedekatan nggih Pak LMZ nggih. Sri Ambarwati. Saking Ciliwungsi Bogor Pak Yai sehat selalu Pak Yai nderek nyimak nggih monggo Bu Sri Ambaryati. Berikutnya Pak Akhir. Assalamualaikum Kiai. Nderek ngos, matur suwun untuk semua Kiai yang sudah menambah ilmu untukku. Dulu kitab-kitab ini tersembunyi, sekarang pada dikaji banyak orang, matur suwun sami-sami. Kita ini berbagi informasi, ngaji bersama seperti ini, tetap nyambung ya ngajinya. Berdasarkan apa ya? Ada kitabnya, ada bukunya, ada manuskripnya, ada referensinya. Nggih, Pak Agus Sunaria, Sultan hadir ya nggih, monggo dari Sultan Cahyo.
Itu Romli itu bukan kiai tapi termasuk beliaunya kiai tapi masih perlu pencerahan lagi nggih Pak Cahyo. Nggih, Bu Zenjeta. Terima kasih toleransinya Kiai. Mudah-mudahan timnas Indonesia bisa lolos ke final. Amin, amin. Bu Zenjeta doa, namanya doa. Gitu. Doa itu jangan minta segera dikabulkan. Kalau cepat dikabulkan, berarti kalau kita melakukan kemaksiatan langsung cepat diazab oleh Allah. Orang-orang Bani Israel yang minta maidah dari langit itu, ya, diturunkan manna salwa itu ya, justru kalau melakukan pelanggaran langsung disiksa saat itu juga. Ya, melakukan pelanggaran orang-orang Israel dan Israel menyembah patung sapi langsung uktulu anfusakum, langsung saling bunuh satu sama lain, berapa puluh ribu yang tewas pada waktu itu. Jadi memang doa itu pokoknya berdoa karena doa mukhul ibadah, doa usilahul mukmin. Yang penting nanti tetap ya kita tetap ngoyo dan ngoyok supaya cepat dikabulkan. Misalkan semoga timnas kita berhasil, amin, amin ya Allah ya mujibas syailin. Kalau memang belum berhasil ya kapan-kapan akan berhasil untuk pelajaran kita. Tapi semoga berhasil lah. Mosok nggak pernah menang ya, kita doakan nggak bisa dengan ilmunya Habib Simsalabim kun fayakun menang, nggak bisa. Tetap harus dengan usaha yang keras. Kita doakan semoga nama baik Indonesia, harumnya Indonesia itu tergantung kita dan generasi kita. Muhammad Hafid Khalid Januar, nyimak ya Nur. Maju panjang mundur, adab mulai turun sehat terus ya amin nggih. Amat pesun dukunganipun Pak Muhammad Hafid Khalid Januar. Joko Wolyo hadir nyimak kiai nggih, monggo nggih. Bilit Yusuf, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad nggih. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Zuntoro, nasab mencari nasabah. Nasab itu bahasa Arab nih. Nasabah itu para pakar nasab. Nah, termasuk sama dengan profesi gitu loh, profesi atau keahlian. Nasab itu pakar nasab. Nah, mu'arrikh itu pakar sejarah. Mu'arrikhin berarti orang-orang yang bergelut dalam profesi mencari, ya, meneliti sejarah. Wahaha, satu komando siap gempur habis demi Pancasila. Boris Van Java, Bahar ahli sejarah rek-rek nggih. Norsia habis, salam yai, gempur terus dengan ngaji kitab nasab biar Idrus Romli budaknya Ba'alawi sadar. Selama ini dia merasa paling benar sendiri soal nasab Ba'alawi. Orang itu kalau kurang pergaulan, itu akan pakai kata dalam tempurung. Ya, dulu pada waktu saya masih di pesantren itu, saya kadang-kadang merasa paling pintar. Setelah keluar dari pesantren, ngajar Iqra. Dari pesantren itu saya, belajar kitab Budayatul Mujtahid. Tiba-tiba, keluar dari pesantren ngajar arah-arah Iqra abata saja kho dazaro zasya ngajar nasohi libat berapa aja masyarakat. Nah ngasih mulai ini lagi lah gitu. Lagi belajar lagi gitu. Jangan sombong, nggak boleh, jangan pakai kata dalam tembung. Tuan Takur, cucu Ubaidillah tipu-tipu nasab. Heri Kadir, Karang Tengah Tangerang hadir nyimak, lanjutkan terus untuk meluruskan Pak Kiai Nur. Siap Pak Heri Kadir, doa pangestu panjenengan. Sebastian Hen, Pak Kiai, banyak mencerdaskan masyarakat. Lanjutkan pencerahannya agar masyarakat tidak jadi budak imigran yang tidak jelas. Siap, tunggu pangestu panjenengan. Berikutnya Zahra Ula, Blitar hadir apa yai? Siap selalu, sami-sami Pak Zahra Ula. Memang ngaji di tempat kita ini memang langka. Ya, nggak sama seperti ngaji di Gus Ikdam sana. Memang materinya bisa campur-campur, rupa-rupa. Berikutnya Surya Bakti, coba ya ketemu sama Kiai Haji terus biar nggak keluar-keluar dari jauh aja, wek, siap. Yang penting kan yang mau ditemui itu kan ya siap juga. Gitu. Jadi kalau memang ini ada yang bisa bantah, bantahlah saya. Dengan manuskrip selain yang saya punya dan versi cetakan 2 yang saya punya. Kalau memang ada yang bisa bantah, nggak akan bisa. Saya nggak sombong, nggak akan bisa. Sandonya orang sing iso. Saya nggak sombong karena apa? Ada bukunya, ada kitabnya. Sama seperti kesalahan Al-Qur'an fatal di dalam kitab As-Suluk fi Tabaqatil Ulama wal Muluk yang pernah saya sampaikan ke panjenengan semua itu. Nggak ada yang bisa membantah bahwa Syahbauddin Al-Janadi atau Al-Jundi itu juga salah dan salahnya fatal, mencampur adukkan ayat. An-Nahl ayat 41. Walladzina amanu wa amilus sholihati lanubawwi annahum seharusnya minal jannati ghurafan tajri min tahtiha al-anharu khalidina fiha wa ni'ma ajrul amilin. Tapi
dirubah. Nggih. Walladzina amanu wa amilus sholihati lanubawwi annahum fid dunya hasanatan wal ajrul akhirati akbar law kanu ya'lamun. Kan enggak boleh itu. Enggak boleh. Surat An-Nahl ayat 41 kok dicampur dengan surat Al-Ankabut ayat 58. Enggak bisa. Qur'ane enggak cocok blas, enggak iso. Sak donya lo carian lah gak ono. Enggak bisa. Hasil penelitian dan penemuan kita ini benar-benar terukur ya, enggak ngawur ya. Nggih, begitu nggih. Anjir masih ngotot nasab Nabi. Godah Al Muhammad Ali nggih, siap nggih. Karena ini 5 menit lagi mau mulai pertandingan sepak bolanya. Ya ini saya ngenyang sedikit aja. Insinyur Van MSko MCN. Assalamualaikum para kiai Nusantara pejuang kebenaran nggih. Siap Pak Insinyur. Nggih, salam dari kami untuk panjenengan juga. Pembayu Manik Smart, saudara Idrus Romli itu pinter. Sayangnya pinternya minteri. Saudara Idrus Romli menang pinter baca kitab, tapi sayangnya hafal hanya sampai tenggorokannya saja. Nggih, dari Pak PG Banyumanik Smart. Nggih. Nggih, mungkin begitu. Janur Gunung. Romli nggih. Pak Muhammad Mahfud, lanjutkan Pak Kiai Nurhia. Semangat terus pantang mundur. Suatu saat pasti akan menemukan kebenaran. Saya hanya bisa mendukung dari belakang Yai. Amin. Matur suwun. Hormat saya dari Malang, Jawa Timur. Nggih, siap Pak Muhammad Mahfud. Jadi kita ini tanpa disogok berapa, enggak ada. Saya itu print out, ini kitab kiriman dari teman saya dari Jeddah, dari Riyadh sana itu ya print out sendiri. Ya, kalau saya pesan kitabnya itu ya uang sendiri. Nggih. Ya alhamdulillah banyak yang menonton video kami, jutaan akhirnya ada sedikit untuk bisa bayar wifi. Nggih. Nggih, nanti bisa bayar listrik dan seterusnya. Kalau misalkan subscriber saya dan viewers saya itu ada 400 juta itu dapat uang, akan saya bagi-bagi untuk fakir miskin, duafa, yatim piatu, cacat, tunanetra, semua akan kita kasih. Untuk apa nggih? Mungkin begitu nggih yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf tulisan panjenengan tetap akan kami baca setelah acara live pada malam hari ini di waktu yang ada di luar nanti akan kami baca. Insya Allah semoga tulisan panjenengan yang positif diberikan pahala oleh Allah dengan kebaikan yang lebih baik, lebih banyak, lebih sempurna di dunia sampai di akhirat. Yang negatif juga akhirnya mendapatkan sarana hidayah dari Allah Subhanahu wa taala dan selamat menonton pertandingan sepak bola yang umur 23 dengan Uzbekistan sana. Semoga dapat pencerahan dari pengajian ini, berikutnya juga dapat refreshing dari pertandingan nanti. Akhirnya, mohon maaf apabila ada tutur kata kami yang kurang berkenan, dan jika ada kekeliruan, silahkan kritik kami di kolom komentar. Wallahu a'lamu bissawab. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah telah kita dengar bersama penjelasan beliau. Alhamdulillah, semoga jadi ilmu pengetahuan yang bermanfaat bagi kita semua. Amin, amin ya rabbal alamin. Saudaraku seiman dan se-Indonesia semuanya, sekarang sudah jelas. Polemik nasab ini seterang matahari di siang hari. Maka dari itu kita wajib jauhi keluarga kita dari mereka habaib. Karena banyak cerita khurafat dan mereka yang sangat berbahaya bagi anak cucu kita ke depannya. Mulai sekarang sudah waktunya kita bergerak untuk boikot habaib. Jangan kasih panggung dan jangan undang mereka habaib. Apapun itu acaranya. Dengan kita boikot mereka, insya Allah mereka akan terpuruk sendiri. Tetap semangat terus. Salam waras selalu. Sampai jumpa di video selanjutnya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.